Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Hilmi Padoil dari kelas 4B PJKR Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal evaluasi bab 2 dari biomekanika olahraga. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan titik berat dan letak titik berat pada perubahan posisi badan? Nah, titik berat. Jadi titik berat itu adalah di mana gaya berat benda atau anggota tubuh itu bekerja, atau sering juga kita sebut titik keseimbangan. Jika posisi badan berubah, maka letak titik berat pun akan berubah. Letak titik berat badan ditentukan oleh sikap anatomis tubuh kita. Nomor 2, jelaskan pengertian kesetimbangan. Kesetimbangan itu adalah sikap badan atau posisi tubuh seseorang dalam melakukan kegiatan olahraga dengan balance atau tidak. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kesetimbangan. Nah, jenis-jenis kesetimbangan itu ada 3. Yang pertama itu stabil, yang kedua labil, yang ketiga itu ada indifferent atau netral. Nah, yang pertama stabil. Stabil itu adalah suatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan stabil. Kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar, pengaruhnya itu yang relatif kecil, kesetimbangan itu tidak akan berubah atau kembali dalam kesetimbangan yang semula. Nah, yang stabil itu jadi tuh keseimbangannya itu bakal tetap, dia tuh nggak bakal berubah walaupun ada angin, dia nggak bakal goyang, ini bakal tetap berdiri. Nah, labil. Yang kedua labil, suatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan labil. Kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar, kesetimbangannya itu akan hilang. Jadi contohnya ketika kita misalnya menaruh pulpen di meja, nah ketika itu pulpen itu tertiup oleh angin. Nah, jadi itulah contoh dari labil. Indifferent atau netral, suatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan indifferent. Kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar, kesetimbangannya itu berubah, namun tidak hilang atau dalam kesetimbangan yang baru. Nah, jadi contohnya itu saat kita misalnya berjalan di atas kayu. Nah, saat kita berjalan di atas kayu misalnya gini, tak. Kadang keseimbangan kita tuh kalau misalnya terbawa angin itu akan berubah, namun tidak akan hilang, namun mulai lagi dari awal. Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keseimbangan. Nah, di sini tuh yang mempengaruhi faktor keseimbangan itu ada 3. Yang pertama itu letak titik berat benda terhadap porosnya, yang kedua luas bidang tumpuannya, dan yang ketiga letak titik berat benda terhadap bidang tumpuannya. Yang pertama, letak titik berat benda terhadap porosnya. Bila titik berat benda pada garis gaya besar atau gaya vertikal dan berada di bawah poros geraknya, maka benda dalam keadaan stabil. Sebaliknya, bila titik berat benda di atas poros geraknya, benda itu akan dalam keadaan labil. Nah, yang kedua, luas bidang tumpuannya atau alasnya. Bila bidang tumpuannya cukup luas, benda tersebut akan dalam keadaan stabil. Namun sebaliknya, jika alasnya itu kecil namun tumpuannya besar, benda itu akan dalam keadaan labil. Yang ketiga, ada letak titik berat benda terhadap bidang tumpuannya. Bila bidang tumpuannya cekung, sehingga bila benda itu bergeser atau bergerak, titik berat badannya itu naik, benda ada dalam keadaan stabil. Namun sebaliknya, bila tumpuannya cembung, benda itu ada dalam keadaan labil. Yang kelima, yaitu sebutkan bunyi hukum-hukum kesetimbangan. Hukum kesetimbangan yang pertama itu adalah badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Yang kedua, stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya itu makin luas bidang tumpuannya, makin besar juga stabilitasnya. Namun sebaliknya, bila alas bidangnya tumpuannya kecil, maka stabilitasnya pun akan kecil. Yang ketiga, ada hukum kesetimbangan 3, yaitu stabilitas berbanding lurus dengan berat atau badan. Artinya semakin berat badan seseorang, semakin besar juga stabilitasnya. Namun sebaliknya, semakin ringan badan seseorang, maka akan kecil juga stabilitasnya. Yang keempat, stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah benda atau badan bergerak. Artinya makin besar jarak horizontal ke arah tertentu, maka makin besar stabilitasnya ke arah tersebut. Namun sebaliknya, makin kecil jarak horizontalnya, maka makin kecil pula stabilitasnya.
Hukum kesetimbangan 5. Jadi stabilitas perbandingan terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Artinya makin besar jarak vertikalnya maka makin kecil stabilitasnya. Namun sebaliknya, makin kecil jarak vertikalnya itu maka stabilitasnya makin besar. Yang terakhir, jelaskan hubungan kesetimbangan dengan aktivitas olahraga. Jadi hukum kesetimbangan dengan aktivitas olahraga yaitu adalah seseorang dapat mengetahui bagaimana cara untuk menjaga kesetimbangan tubuh saat beraktivitas olahraga dalam melakukan gerakannya secara efisien dan efektif. Jadi contohnya itu pada saat kita akan jump shot di basket. Jadi ketika misalnya kita hilang keseimbangan, otomatis shootnya pun kita akan hilang. Nah, jadi fungsi ada hubungannya itu dengan keseimbangan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.